Ya, seusai pertandingan, pelatih, staf ofisial, dan pemain timnas Indonesia langsung memprotes keras wasit di akhir laga. Beberapa keputusan kontroversi wasit membuat kemenangan Indonesia di depan mata hilang sudah. Wasit pada laga ini benar-benar berpihak kepada Bahrain, padahal pada menit-menit akhir harusnya wasit meniup peluit karena waktu sudah habis. Namun apa yang dilakukan wasit ini sengaja tidak meniup peluit agar Bahrain terus mendapatkan peluang hingga akhirnya terjadi gol. Ya bahkan yang anehnya lagi, Bahrain mengklaim golnya di menit tambahan waktu ke-6. Padahal jelas kenyataannya gol itu tidak sah karena terjadi di menit perpanjangan ke-9. Tak ayal jika semua protes terhadap keputusan wasit. Bahkan saking kesalnya kepada wasit, Sumarji pun dikartu merah oleh wasit. Kemudian Saine Patinama juga tidak terkontrol dan emosi hingga akhirnya harus ditenangkan oleh staf pelatih. Tentu Patinama mewakili kita semua atas kekesalan ini terhadap wasit. Ya memang, pada laga ini Indonesia berhasil mencuri poin meski hanya 1 angka. Namun kerugian yang dilakukan wasit menyebabkan Indonesia tidak dapat mendapatkan 3 poin. Harusnya di laga melawan Bahrain, skuad Garuda mendapatkan 3 poin. Dan jika melihat klasemen sementara, maka Indonesia mendapatkan 5 poin dari 3 pertandingan, bukan 3 poin yang seperti kita lihat sekarang. Alhasil kini Indonesia berada di urutan kelima di tabel klasemen dan Bahrain di posisi 3 dengan 4 poin. Ya, timnas Indonesia harus puas meraih hasil imbang di laga melawan tuan rumah Bahrain. Kemenangan di depan mata harus sirna sudah. Wasit memberikan tambahan waktu selama 6 menit, namun laga berlangsung hingga menit ke-100. Di menit ke-99, timnas Indonesia harus kebobolan melalui skema tendangan penjuru. Momen itu membuat para staf ofisial dan pemain timnas Indonesia melakukan protes keras. Tentu pada laga ini, Indonesia bukan cuma melawan 12 pemain Bahrain, namun juga melawan wasit yang selalu merugikan Indonesia. Ya, setelah pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain yang berakhir seri, Sintayong pun angkat suara soal keputusan wasit yang sangat aneh. Bahkan Sintayong juga enggan bersalaman dengan pihak Bahrain. Terlihat wajah Sintayong begitu kesal dengan kejadian ini. Kedua tim melakukan yang terbaik sampai wasit meniup peluit panjang. Akan tetapi, saya harus memastikan kembali terkait dengan keputusan-keputusan wasit di pertandingan tadi. Bila AFC ingin semakin maju, maka keputusan dan kepemimpinan wasit juga perlu diperbaiki. Soal tambahan waktu yang seharusnya 6 menit, namun menjadi lebih dari 9 menit. Lalu, saya rasa semua orang bisa memahami kenapa para pemain kami kesal dengan keputusan-keputusan tersebut, ujar Sintayong. Ya tentu, jangankan Sintayong yang kesal, kita sebagai fans Indonesia juga enak melihat kelakuan wasit ini. Kini, tinggal 7 laga tersisa yang dilakoni Indonesia. Tentu skuad Garuda harus mempersiapkannya dengan sebaik-sebaik mungkin. Ya, di balik itu, harga diri Indonesia harus kita perjuangkan atas ketidakadilan wasit. Kini PSSI resmi mengajukan protes terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di laga Bahrain versus Indonesia. Hal ini dituturkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf asal Oman. Kita sudah bikin protes ke AFC, nanti kita lihat setelah 24 jam ada reaksi apa dan sebagainya, baru ke FIFA. Prosesnya seperti itu. Tapi ini bukan pertama kali juga kita protes, sakit hati banget, kayak dirampok kemenangannya. Apalagi dibuat tampaknya seperti permainan dibiarkan terus berlangsung. Sampai hampir 10 menit injury time babak kedua. Seperti menunggu Bahrain mencetak gol. Jadi cukup menyedihkan, ujar Arya Sinulinga. Ya, di balik itu, berikut hasil pertandingan dan klasemen sementara semua kontestan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.